Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raya Guru dengan NIM S1S122079. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi struktur data, linked list, atau daftar tertaut. Di sini overview-nya. Yang pertama ada introduction, kemudian various types of linked list, seperti signed linked list, kemudian circularly linked list, doubly linked list, kemudian the positional list entity, kemudian sorting a positional list, lalu ada case study yaitu mentioning access frequencies, kemudian link based versus array based sequence, dan summary atau rangkumannya. Langsung saja ke introduction, ada arrays versus linked list. Nah, apa sih perbedaan dari array dan linked list ini? Nah, array based sequence yaitu an array provides more centralized representation with one large chunk of memory capable of accommodating reference to many elements. Nah, untuk array based sequence yaitu array memberikan representasi yang terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Kemudian limitation of array based sequence ini, dia yang pertama itu, the length of dynamic array might be longer than the actual number of elements that it stores. Yaitu panjang array dinamisnya mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpan. Kemudian amortized bounds for operation may be unacceptable in real-time system. Nah, batas operasi yang diamortisasi itu mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real-time. Kemudian insertion and deletion at interior position of an array are expensive. Nah, penyisipan dan penghapusan posisi pada array ini memerlukan biaya yang mahal atau sulit. Nah, kalau linked list adalah alternatif terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan. Nah, kemudian it relies on a more distributed representation in which a like-weight object known as a node is allocated for each element. Nah, each node maintains a reference to its element and one or more reference to neighboring nodes in order to collectively represent the linear order of the sequence. Nah, hal ini itu bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node di dekatnya untuk secara kolektif mewakili urutan linear. Linked list has the following limitation. Elements of a linked list cannot be efficiently accessed by a numeric index k. We cannot tell just by examining a node if it is the second, fifth, or 20th node in the list. Nah, untuk linked list itu memiliki batasan, yaitu elemen linked list tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks k. Kemudian kita tidak dapat juga mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node, apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-20 dalam listnya. Kemudian ada signed linked list. Signed linked list ini, in its simple form, is a collection of nodes that collectively form a linear sequence. Nah, simpelnya linked list ini kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Kemudian, each node store a reference to an object that is an element of the sequence, as well as a reference to the next node of the list. Setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan, sehingga referensi ke node berikutnya di dalam daftar. The first and last node of a linked list are known as the head and tail of the list respectively. Nah, untuk node pertama dan terakhir dalam linked list itu diketahui dengan head dan tail dari listnya. By starting at the head and moving from the node to another by following each node's next reference, we can reach the tail of the list at traversing the linked list. Dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node, kita dapat mencapai bagian tail dari daftar, yaitu traversing atau melintasi daftar tersebut. We can identify the tail as the node having known as its next reference. Kita dapat mengidentifikasi tailnya sebagai simpul yang memiliki known sebagai simpul berikutnya, sebagai referensi dari simpul berikutnya. Because the next reference of a node can be viewed as a link or pointer to another node. The process of traversing a list is also known link hopping or pointer hopping. Karena di referensi selanjutnya
selanjutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai link atau penunjuk ke node lain. Proses reversing ini disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Minimally, the link list instance should keep. Nah, minimal instance link list ini harus menyimpan yang pertama itu referensi ke bagian atas daftar. Nah, tanpa referensi eksplisit di head-nya tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi node tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya. Yang kedua itu referensi eksplisit ke simpul ekor. Nah, ini tidak wajib namun lebih baik untuk dicegah untuk traversing di sisa dari listnya. Kemudian yang ketiga yaitu count of the total numbers of node. Nah, maksudnya jumlah total node yang termasuk dalam list atau ukuran tidak wajib. Nah, lebih prefer untuk menghindari reversing untuk daftar to get count atau untuk menghitung. Kemudian, inserting an element at the head of a single linked list. An important property of a linked list is that it does not have a predetermined fixed size. It uses space proportionally to its current number of elements. When using a single linked list, we can easily insert an element at the head of the list. Ketika kita menggunakan linked list yang tunggal, yang singly, kita dapat dengan mudah untuk menyisipkan elemen ke bagian atas dari list tersebut. Nah, step untuk memasukkan elemen yaitu di sini ada 4. Yang pertama, membuat node baru. Kemudian yang kedua, mengatur elemennya ke elemen baru. Yang ketiga, mengatur tautan atau link berikutnya untuk menunjuk ke head saat itu. Kemudian yang keempat, mengatur head di list agar menunjukkan ke node baru. Kemudian di sini ada inserting an element at the tail of single linked list. Nah, stepnya itu ada 4. Yang pertama membuat node baru, kemudian yang kedua menetapkan referensi baru, referensi untuk ke berikutnya itu sebagai non. Kemudian yang ketiga mengatur referensi tail berikutnya ke arah ke simpul baru tadi atau node yang baru. Kemudian yang terakhir mengupdate referensi dari tailnya ke node baru. Nah, algoritmanya seperti ini, at last dengan L parameter E dan seterusnya. Kemudian di sini ada removing an element from a single linked list. Untuk menghapus elemen di head dari single linked list, ini adalah operasi kebalikan yang menyisipkan elemen baru di head. Nah, unfortunately, it is not easy to delete the last node of a single linked list. Ya, tidak mudah untuk menghapus node terakhir dari linked list tunggal atau single. Nah, bahkan jika kita mempertahankan referensi dari tail langsung ke node terakhir dari list, kita harus dapat mengakses node sebelum node terakhir agar dapat menghapus node terakhirnya. Kemudian kita juga tidak dapat mencapai node sebelum tail dengan mengikuti link list berikutnya dari tail tersebut. Nah, satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah memulai dari awal list dan mencari seluruh listnya. Kemudian urutan dari link hopping ini untuk operasinya yaitu bisa memakan waktu yang lama. Kemudian operasi ini dilakukan lebih efisien di dalam doubly linked list. Di sini ada implementasi a stack with single linked list. Nah, this implementation of stack maintains two variables. Yang pertama ada head, yaitu reference to the node at the head of the list, ya, mereferensikan node dari atas dari list. Kemudian size, yaitu to keep track of the current number of element in the stack, ya, untuk melacak nomor saat ini di elemen dari stack. Nah, the stack use non-public class dengan underscore to represent each node which are pushed or popped into or out of the stack. Nah, objek ini menyimpan dua variabel, yaitu element untuk store data atau menyimpan data, kemudian next untuk mereferensikan ke node berikutnya. Oke, sekarang kita akan melakukan praktik untuk implementasi stack dari single linked list. Baik, yang pertama saya buat dulu kelas empty.
Kemudian link ke stack. Sini kita buat fungsi init untuk self head sama dengan non, kemudian self size sama dengan 0, def len self return self size, kemudian def is empty, self size sama dengan 0, kemudian def top if self is empty, res empty. Kemudian return self head element. Kemudian def push self dengan parameter e, self head sama dengan self node e, self head. Dengan self size di +1. Oke, kemudian def pop self untuk meremove if self is empty, rise empty, stack is empty, answer sama dengan self head element, kemudian self head sama dengan self head next, lalu self size dikurang 1, kemudian return
answer. Lalu def str r sama dengan string kosong, kemudian start sama dengan self head, kemudian for i in range self size, r plus str start element tambah lalu start sama dengan start next, lalu return tambah r tambah kemudian kita panggil fungsinya if name sama dengan main s sama dengan link stack s push 10 push 15 push 3 kemudian push 17 push 0 dan flash push 2. Lalu print stack length, kita tampilkan length dari S nya, kemudian print stack S, kita tampilkan S, lalu print pop, kita tambahkan S pop, kemudian kita print lagi. Nah, ini hasilnya. Untuk stack length-nya itu ada 6 ya. Ini stacknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ketika di pop 2, kemudian ke pop lagi selanjutnya itu 0. Kemudian sisa stack length-nya itu ada 4 ya, dari 17, 3, 15 dan 10. Kemudian ini stack terakhirnya. Nah, itu dia implementasi mengenai stack di linked list. Baik, selanjutnya ada implementing a queue with a singly linked list. Nah, jadi di sini ada implementasi antrian dengan singly linked list. Nah, di sini memastikan untuk waktunya itu big O1 untuk kasus terburuknya dari semua operator. Nah, implementation maintains 3 instance variable. Nah, implementasi ini mention 3 variabel, yaitu head, tail, dan size-nya untuk menghindari traversing dari list-nya. Kemudian, elemen ditambahkan atau di enqueue ke akhir list dan dihapus atau di dequeue dari depan list-nya menggunakan implementasi FIFO. Kemudian,
Additional care is to be taken to maintain accurate tail reference. Nah, perhatian ini harus diberikan untuk menjaga keakuratan dari tailnya dengan referensi selama MQ, not terbaru selalu menjadi not tersebut dari tail barunya. Kemudian, jika hanya ada satu elemen dalam list, maka elemen tersebut juga menjadi head yang baru. Nah, kemudian, space usage is linear in the current number of elements, yaitu big O (n). Sekarang kita coba untuk praktiknya. Yang ini kita blok. Oke, di sini yang pertama kita akan buat yang seperti tadi. Lalu kita buat fungsi def init element dan next. Oh, salah. Ini self saja, kemudian self head sama dengan non, kemudian self tail sama dengan non, kemudian self size sama dengan 0. Lalu len self size kemudian is empty, lalu buat fungsi first if self is empty, maka rise empty, Q is empty. Lalu return self head element. Kemudian fungsi berikutnya yaitu deq, deq answer self head element, kemudian self head sama dengan self head next, lalu self size dikurang 1. Kemudian if self is empty, maka self tile sama dengan non, lalu return answer.
Kemudian fungsi NQ dengan parameter E newest sama dengan self node parameter E dan non if self is empty maka self head sama dengan newest, else self tail next sama dengan newest. Lalu self tail sama dengan newest dan self size ditambah 1. Lalu buat fungsi str r sama dengan string kosong, lalu start sama dengan self head, for e in range self size r ditambah str start element. Kemudian ditambah koma, lalu start sama dengan start next, kemudian return tambah r tambah, kemudian kita buat fungsi main if name sama dengan main, inisialisasikan Q sebagai link Q, di sini link, oke, kemudian di sini link Q, lalu key NQ 5, lima, 7, kemudian 1, 9, dan 3. Kemudian kita print Q length untuk panjang antriannya, kita buat length Q, kemudian print Q, lalu kita remove print remove, di sini kita q.dq, lalu kita tambah lagi di bawah, setelah dq kemudian kita kembali tampilkan lagi line-nya dan antriannya. Nah, baik, di sini untuk tampilannya, outputnya yaitu untuk yang pertama Q-length-nya itu ada 5 dengan antrian 5, 7, 1, 9, 3, kemudian di remove 5, lalu di remove 7, maka sisanya itu ada 3 yaitu 1, 9, dan 3. Nah, itu dia implementasi dari linked list berbasis Q. Kemudian ada circularly linked list. Nah, circularly linked list ini di pelajaran sebelumnya, konsep circularly array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk menunjukkan indeks dan slot terakhir ke slot pertama dari array.
Nah, pada circularly linked list, bagian tail dari list menggunakan referensi berikutnya untuk menunjukkan kembali ke bagian head dari listnya. Lalu, linked list secara melingkar memberikan gambaran yang lebih umum berupa model daripada linked list standar untuk kumpulan data bersifat siklik, yakni mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhirnya. Kemudian dari circularly ini, kita harus memelihara referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar, yaitu yang current-nya atau yang terkini. Kemudian ada round robin scheduler, yaitu penjadwalan round robin. Di sini untuk round robin scheduler, yaitu melakukan iterasi melalui collection dari elemen secara melingkar dari surface masing-masing elemen dengan menggunakan tindakan tertentu. Nah, such scheduler it used for example. Nah, contohnya itu untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama dari kumpulan klien. Nah, penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan pada komputer. Nah, penjadwalan round robin ini dapat diimplementasikan dengan editi antrian umum dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian, yaitu ada DQ, kemudian service element E-nya, kemudian di NQE. Nah, lalu di sini ada implementing a queue with a circularly linked list. Untuk implementasi queue dengan circularly linked list, yaitu implementasinya hanya mempertahankan dua variabel, yaitu tail dan size. Referensi tail berikutnya tautkan ke head-nya, yaitu head sama dengan self tail next. Lalu kelas circular queue mendukung metode rotasi atau putar tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkannya ke bagian belakang antrian. Nah, hal ini dicapai dengan menetapkan head yang sebelumnya sebagai tail yang baru, yaitu self tail sama dengan self tail next. Kemudian di sini ada untuk di DQ-nya itu removing element from the beginning of the circular queue dari head of the list-nya. Nah, misalnya di sini ada new node dengan ini adalah tail-nya, kemudian ini tail node. Nah, untuk ini terdapat perubahan dari sini ke sini. Di sini kan tail. Nah, ketika akan diubah menjadi diimplementasikan dengan circular antrian, maka tail next ini akan menjadi old head di next-nya. Kemudian yang ke sini yaitu tail next sama dengan head yang sebelumnya. Kemudian dari sini ke sini itu old head di next-nya. Nah, di sini terdapat head node yang baru. Kemudian di sini ada NQ atau menambahkan elemen di bagian akhir atau tail dari list-nya. Misalnya di sini terdapat posisi ada dua elemen. Nah, yang di sini itu bagian tail-nya atau paling belakang. Kemudian di sini current tail node-nya. Nah, untuk di sini tail next-nya itu ketika akan ditambahkan, maka tail next-nya itu akan kembali ke sini. Kemudian yang di sini itu untuk tail next sama dengan newest. Nah, tail ketika dilanjutkan maka akan menjadi elemen yang paling baru, yang newest element. Kemudian dari sini itu newest next sama dengan tail next. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke doubly linked list atau linked list yang ganda. Untuk motivation-nya itu di dalam link tertunggal atau linked list singly tadi, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada di tempat setelahnya. Nah, untuk limitation of singly linked list-nya itu ada sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Kemudian more generally, kita tidak dapat secara efisien menghapus arbitrary node-nya dari interior position di dalam daftar. Nah, jika hanya diberi referensi ke node tersebut. Nah, hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul atau node yang akan dihapus. Nah, tetapi simpul tersebut perlu memperbarui dari referensi yang berikutnya. Nah, this limitation atau batasan ini dari linked list singly tadi ini diatasi dengan struktur linked list tertaut ganda atau linked list W ini, yang dimana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Kemudian hal ini memungkinkan operasi big O1 untuk waktunya, baik untuk menyisipkan maupun menghapus pada posisi
yang ada di dalam daftar tadi atau dalam listnya. Nah, untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika beroperasi di dekat dari batas dari doubly linked list, maka akan dapat dibantu dengan menambahkan note khusus ke dua ujung daftar, yaitu header note di awal daftar dan trailer note di akhir dari listnya. Note dummies ini atau disebut sentinels tidak menyimpan elemen. Untuk empty list, kolom header berikutnya mengarah ke trailernya, dan kolom sebelumnya dari trailer mengarah ke headernya. Nah, penggunaan sentinel ini menyederhanakan logika operasi. Lalu, note header pada trailer ini tidak pernah berubah. Nah, hanya note di antara keduanya yang berubah. Nah, semua penyisipan, all insertion, dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Note baru disisipkan atau dihapus di antara sepanjang note yang lama. Nah, inserting with a doubly linked list. Nah, di sini case pertama yaitu memasukkan pada posisi sembarang dalam list yang tidak kosong, seperti ini. Dan case yang kedua yaitu memasukkan di awal daftar, ya seperti ini, dimasukkan ke headernya. Lalu, ada deleting a note in doubly linked list, yaitu menghapus note dalam doubly linked list. Karena penggunaan sentinels tadi, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus note yang pertama atau yang terakhir. Nah, ini ada basic implementation of a doubly linked list. Pada contoh ini, dilakukan penyisipan dan penghapusan note sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya pada slide 24 dan 25. Baik, materi selanjutnya yaitu implementing DAG with doubly linked list, yaitu menerapkan DAG dengan double linked list. Nah, implementasi DAG dengan linked list berbasis array sebelumnya itu tercapai operasi dalam waktu big O1 yang diamortisasi karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran dari arraynya. Dengan penerapan berdasarkan doubly linked list, kita dapat mencapai semua operasi DAG dalam waktu big O1 ini dalam worst case atau kasus yang buruk. Nah, dengan penggunaan sentinel diperhatikan perubahan seperti berikut, yaitu yang pertama, header tidak dapat menyimpan elemen pertama dari DAG yang disimpan adalah note tepat setelah header menyimpan elemen pertama dengan asumsi DAG-nya tidak kosong. Kemudian yang kedua, yaitu similarly, note-nya belum, note yang sebelum trailer menyimpan elemen akhir dari DAG. Kemudian untuk metode insert between dan delete note diwarisi dari kelas atau diwarisi dari child class-nya untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan note di awal atau di akhir dari DAG-nya. Nah, di sini ada contoh kodenya. Kita akan coba buat di VS Code. Ini saya blok terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan praktekkan untuk double linked base pada linked DAG. Kita buat kelas pewarisan linked DAG dengan double linked base. Buat fungsi first. If solve is empty, maka rest kita buat dulu kelas empty. Oke. Lalu di return self header next element, self header next
element. Lalu buat fungsi last, kita buat trace empty, lalu return self trailer ref element. Kemudian insert first, dengan parameter self a, self insert between a self header, kemudian self header next, lalu insert last, dengan parameter self dan a, lalu self insert between a self trailer, self trailer pref, dan self trailer. Oke, setelah itu delete first, dan parameter self buat kondisi is empty, lalu di return self delete node, kemudian self header next, lalu delete last, parameter self buat kondisi empty, lalu return self delete node, self trailer pref. Setelah delete last, kemudian buat fungsi string, kita buat r, lalu start sama dengan self header next, kemudian for i in range self size, array ditambah string start element. Kemudian start sama dengan start next, lalu return tambah. Oke, kemudian kita buat d sama dengan link det, lalu d insert first 10, kemudian d insert first 15, lalu insert last 5 dan min 1,
5 dan -1. Kemudian insert first 10, 20. Nah, di sini kita akan tampilkan length of depth-nya. Itu berarti length dari D. Kemudian ditampilkan G-nya. Lalu dibuat delete from head. Berarti D delete first. Kemudian kita buat delete from tail. D delete last. Oke, setelah itu print length dan depth-nya. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini length dari deck-nya itu ada 5, yaitu 20, 15, 10, 5, dan -1. Kemudian delete from head-nya dihapus 20, kemudian delete from tail dihapus -1. Nah, lalu length-nya sisa 3, yaitu 15, 10, dan 5. Oke. Selanjutnya ada positional list editing. Nah, untuk abstract data types-nya yang telah kita pertimbangkan sejauh ini, yaitu dari stack, queues, dan double-ended queues, itu hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung atau ujung lainnya. Nah, saat kita memperhatikan contoh dari queue sebelumnya, untuk customer yang menunggu dari service-nya itu, yang pertama ada bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket. Kemudian bagaimana jika seorang yang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu. Nah, hal ini memotivasi penggunaan abstract data type yang lebih umum dan memberikan pengguna cara untuk merujuk ke elemen manapun di dalam listnya, dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Nah, array based sequence pada indeks bilangan integer memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Nah, namun indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi di dalam linked list. Nah, di sini kita tidak dapat mengakses suatu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Menemukan elemen pada indeks tertentu dalam linked list memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir sambil terus menghitung elemennya. Nah, indeks bukanlah hal yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi. Nah, karena indeks suatu entry berubah seiring waktu karena penyisipan dan penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Nah, misalnya, mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan seorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada di garis depannya. Seperti ini. We wish to be able to identify the position of an element in a sequence without the use of an integer index. Nah, another example, yaitu word processor, atau pengolahan kata. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Nah, pengolahan kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan secara eksplisit. Nah, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursor. Nah, secara lebih lanjut, kita mungkin dapat merujuk pada posisi inherent dalam sebuah dokumen. Nah, seperti bagian awal tertentu tanpa bergantung pada indeks atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dari dokumennya.
Nah, can we use a node reference as a position? Apakah bisa kita menggunakan referensi node sebagai posisinya? Nah, linked list menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu big O one time pada posisi sembarang posisi selama referensi ke node yang relevan bersedia atau bisa. Nah, oleh karena itu sangat bisa untuk mengembangkan abstract data type di mana relasi node berfungsi sebagai mekanisme untuk mengembalikan suatu posisi. Nah, faktanya, kelas W linked base memiliki metode insert between, kemudian delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Nah, namun penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek. Nah, enkapsulasi yang diperkenankan pada materi sebelumnya. Nah, ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari linked list. Yang pertama yaitu akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan node sentinel. Nah, yang kedua itu kita dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi node secara langsung referensi dengan mencegah mismanagement bagi pengguna. Kemudian, enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Kemudian, untuk positional pada list ADT, yaitu memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi dari sebuah elemen. Nah, dan juga menyediakan tipe data abstrak untuk posisi yang lebih sederhana, simpler position abstract data type, untuk mendeskripsikan lokasi dalam listnya. Kemudian, suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang border atau lebih luas. Kemudian, posisi P itu tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam list kecuali jika dihapus dengan mengeluarkan perintah eksplisit. Nah, contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode P element, yaitu mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Nah, posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai balik dari metode lainnya. Nah, positional list abstract data type yang mendukung aksesor sebagai berikut, yaitu L first, yaitu mengembalikan posisi dari elemen pertama dari list atau tidak ada jika listnya kosong. 0 bernilai non jika listnya kosong. Kemudian ls itu mereturn posisi di bagian akhir elemen. Kemudian L before P yaitu mereturn posisi L yang sebelum dari posisi P tadi, dan non jika P ini berada pada posisi pertama. Kemudian L after yaitu mereturn posisi sebuah list yaitu P dengan non jika P ini berada di posisi paling belakang. Kemudian L is empty yaitu mengembalikan nilai true jika listnya tidak ada elemen apapun atau listnya kosong. Kemudian len L yaitu mereturn number of element in the list, menghitung panjang data atau panjang jumlah dari elemen yang ada dalam listnya. Kemudian iter L yaitu return a forward iteration for the elements of the list, yaitu mengembalikan iterator ke elemen listnya. Kemudian ada ini juga termasuk dari update method seperti add first, yaitu menambahkan elemen baru di depan dari listnya, returning the position of the new elements. Kemudian add last yaitu menambahkan elemen baru di belakang listnya. Kemudian L add before dengan parameter P dan E yaitu menginsert elemen baru dari E dengan posisi di sebelum P. Nah, kemudian mengembalikan posisi dari elemen yang baru. Nah, kemudian ada add after, dia menambahkan sebuah elemen E di setelah posisi P dari listnya. Kemudian replace, dia mereplace atau mengganti posisi P dengan elemen E. Kemudian delete P itu menghapus dan mengembalikan elemen di posisi P pada listnya. Nah, kemudian beberapa observasi atau pengamatan. Nah, diperhatikan bahwa metode first dan last dari daftar posisi abstract data type mengembalikan posisi terkait bukan elemennya.
Nah, elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Misalnya first element yaitu first element in the list, kemudian last element yaitu last element in the list. Nah, keuntungan menerima posisi sebagai nilai kebalikan, sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar, menavigasi dari listnya maksud saya. Nah, di sini ada cursor yaitu data first, kemudian while cursor is not known, lalu di print cursor element dan cursor sama dengan data after dengan parameter cursor. Nah, karena abstract data type menyertakan dukungan untuk fungsi iter Python, pengguna dapat mengandaikan sintaksi for loop tradisional untuk traversal maju dari list name data, list yang bernama data, misalnya for a in data kemudian print a. Nah, di sini ada beberapa operasinya seperti add last, add first, add after, before, add before, add element, after, before, add purge, delete, dan replace, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi positional list implementation using doubly linked list. Nah, untuk proposition itu maksudnya setiap metode dari daftar posisi abstract data types yang berjalan dalam waktu big O1 time, itu kasus terburuknya atau worst case-nya ketika diimplementasikan dengan doubly linked list. Nah, kita mengadakan kelas doubly linked list untuk merepresentasikan tingkat terendah ini. Kemudian menyediakan interface yang public sesuai dengan daftar posisi ADT. Kemudian kita mendefinisikan kelas posisi yang disarankan di dalam kelas position list. Lalu berbagai metode position list yang mungkin akhirnya membuat instance position berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Nah, oleh karena itu kita mendefinisikan EQ dan NA, metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan Q. Nah, lalu untuk ini ada validating position atau memvalidasi posisi, di mana setiap kali metode dari positional list menerima posisi sebagai parameter, kita akan memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian untuk menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut. Kemudian untuk fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-public bernama variable, validate. Secara internal, suatu posisi mempunyai referensi ke node terkait dari linked list-nya, dan juga referensi instance dari daftar itu berisi node yang ditentukan. Kemudian dengan referensi container, kita dapat mendeteksi dengan kuat ketika pemanggil mengirimkan instance posisi yang tidak termasuk dalam daftar atau list yang ditunjukkan. Nah, lalu untuk access dan update methods-nya, yaitu semua metode itu dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan daftar linked list untuk mendukung antarmuka public ADT dengan daftar posisinya. Kemudian metode ini bergantung pada utilitas validate untuk membuka setiap posisi yang akan dikirim. Nah, setelah itu ini juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instance posisi untuk dikembangkan ke pengguna, memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Untuk kenyamanan, inherit metode utilitas insert between diganti dengan metode yang mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat. Nah, sedangkan versi yang diwarisi mengembalikan node itu sendiri. Baik, mungkin di sini saya akan contohkan untuk praktik position list dengan implementasi menggunakan doubly linked list. Ini saya hapus dulu. Baik, kita mulai. Oh, ini diwariskan, jadi saya blok saja yang ini. Oke.
kita buat class position list. Kemudian buat class position. Dengan parameter container dan node, lalu self container sama dengan container dan self node sama dengan node. Setelah itu buat fungsi elemen. Return self node element. Kemudian buat fungsi EQ dengan self object other. Kemudian return type other is type self and other node is self node. Kemudian buat fungsi NA dengan parameter other. Kemudian return not sama dengan not self sama dengan other. Lalu selanjutnya ada validate self, fungsi validate dengan parameter p buat kondisi if not is intense, p self position, maka raise type error dengan p must be proper position type. Selanjutnya if p container is not self, maka raise value error dengan p does not belong to this container. Kemudian kondisi ketiga yaitu if p not next is none, maka raise value error dengan p is no longer valid. Lalu return p not.
Setelah fungsi validate, kemudian fungsi make position. Dengan parameter solve not. Buat kondisi if not is self header or not is self trailer, maka return none. Kemudian else, return self position dengan parameter self not. Oke, kemudian di sini ada def untuk access source-nya. Kita buat fungsi first, parameter self, kemudian return self make position, self header, dan next. Kemudian fungsi last, parameter self, return self make position, self trailer, ref. Lalu fungsi before, parameter self p dengan not sama dengan self validate dengan p, lalu return self make position not ref. Lalu fungsi after, self p not sama dengan self validate p, lalu return self make position not next. Setelah after, buat fungsi iter, dengan cursor sama dengan self first, lalu while cursor is not none, yield cursor element. Setelah itu cursor sama dengan self after cursor. Setelah itu buat fungsi string dengan array list kosong, kemudian cursor sama dengan self first,
Lalu buat kondisi while cursor is not non array ditambahkan dengan string cursor element. Tambah koma. Lalu cursor sama dengan self after cursor. Lalu return buka kurung tambah array tambah Nah, setelah itu ada fungsi insert between. Def insert between self predecessor dan successor. Lalu not sama dengan super kali insert between kemudian return self make position not. Kemudian fungsi at first parameter self lalu return self insert between self header, kemudian self header next, lalu at last return self insert between self trailer ref dan self trailer. Setelah at last ada at before, self p dan e, kemudian original sama dengan self validate p, kemudian return self insert between original kemudian original dot next. Setelah at before, at after dengan parameter self p dan e, original
sama dengan before and after. Untuk add before itu original pref dan original pref dan original. Lalu original next itu kita copy saja dari sini. Ini original next. Oke, setelah add after ada delete dengan parameter self p, kemudian original dan self validate p, lalu di return self delete not original, self delete not original. Yang terakhir ada replace parameter self pe dengan original validate p, lalu out value sama dengan original element, kemudian original element sama dengan e, lalu return out value. Oke, setelah itu kita panggil metodenya dengan L sama dengan position list, lalu L at first, sini 5, ini at last 10, kemudian at first 7, lalu at first min 2, lalu at last 3. Kemudian print length of list, kita buat len L, lalu print positional list, print L, kemudian buat delete, print delete. Di sini kita buat delete first L, delete L first. Setelah delete L first, delete L first. Setelah itu dibuat delete last. Setelah itu di print kembali length dan posisinya, lalu add before, kita buat L,
dengan at last, L last 11, kemudian at after dengan L first 15, lalu length and positionnya kemudian replace L last 1, lalu replace L after L first 100, kemudian print length dan position kemudian using iterator to print element, print using iterator to print element. Buat perulangan for A in L, print A and oke. Ayo kita coba jalankan. Nah, di sini yang pertama length of list-nya ada 5, kemudian position list-nya ada min 2, 7, 5, 10, 3, kemudian di delete 2, delete 3, dan sisanya itu ada 3, 7, 5, 10. Nah, length of list-nya ada 5. Lalu length of list setelah ditambahkan tadi, kemudian di position list-nya yang ini, lalu tadi juga di replace menjadi seperti ini. Ya, untuk perulangan yang terakhir itu outputnya ada 7, 100, 5, 11, dan 1. Oke. Oke, sekarang kita ke bagian sorting a position list. Nah, menyortir daftar posisi, di sini kita menerapkan algoritma penyisipan sorting atau insertion sort. Di sini dimention 3 variabel yaitu marker, pivot, dan wall. Nah, marker itu posisi yang paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan. Kemudian pivot yaitu posisi tepat setelah marker, kemudian wall untuk bergerak ke kiri dari marker selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari pivot. Nah, untuk case tadi atau studi kasusnya yaitu mempertahankan frekuensi akses atau access frequencies. Nah, favorite list ADT yaitu untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat berapa kali setiap elemen berada di akses. Nah, examples contohnya itu seperti browser web yang melacak URL pengguna dan yang paling sering diakses. Kemudian ada koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Nah, daftar favorit ADT harus menyediakan metode seperti berikut, yaitu access, remove, dan top. Nah, akses ini untuk mengakses elemen E, menambah jumlah aksesnya, dan menambahkan ke list favorit jika belum ada. Kemudian remove, yaitu menghapus elemen dari daftar favorit jika ada. Kemudian top itu mereturn iterasi dari K, elemen yang paling banyak diakses. Nah, untuk favorite list is sort, every time atau setiap kali suatu item diakses, hitungnya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma insertion sort. Nah, ini menggunakan positional list sebagai dasarnya dari data structure. Setiap elemen dari positional list adalah turunan dari kelas item yang memiliki dua elemen, yaitu value dan count. Kemudian, ini menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan melacak favorit teratas. Kemudian, ada utilitas non-public untuk mencari item dan membarui datanya. Kemudian, metode top card mengembalikan daftar yang diurutkan dari favorit. Lalu, setiap kali itemnya diakses, hitungannya itu dihitung bertambah dan posisinya dalam daftar diperbarui dengan metode move up. Kemudian ada using a list with the move to front heuristic. Ya, menggunakan list dengan heuristic dipindah ke depan.
dalam implementasi sebelumnya, metode access E itu dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favoritnya. Nah, ini artinya jika E adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan big OK time. Kemudian locality of reference atau lokalitas referensi, sekali suatu elemen diakses, kemudian besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat, misalnya website yang dikunjungi oleh pengguna. Kemudian, move to front heuristic, yaitu adalah pemanfaatan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Nah, seperti idenya adalah memindahkan elemen ke depan dari daftar setiap kali diakses, kemudian harapan tertentu elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Nah, namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Nah, untuk pertimbangan, misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n pangkat 2 seperti berikut. Misalnya, elemen 1 is accessed n times, kemudian elemen 2 is accessed n times, dan seterusnya sampai elemen n is accessed n times. Nah, jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasar jumlah aksesnya, memasukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Nah, misalnya, di sini yang pertama, each access to element 1 runs in big O1 time, each access to element 2 runs in big O2 times, dan seterusnya sampai each access to element n runs in big O(n) time. Nah, dengan demikian total waktu untuk melakukan rangkaian akses adalah secara proporsional itu n plus 2n plus 3n plus dan seterusnya plus n kali n sama dengan n 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n dengan sama dengan n kali dalam kurung n plus 1 per 2. Maka dari itu, ini bisa sama dengan big O(n) pangkat 3. Nah, jika kita menggunakan heuristik move to front, nah, ini dimasukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Nah, maka each subsequent access to element 1 takes big O time, kemudian each subsequent access to element 2 takes big O1 time, dan each subsequent access to element n runs in big O1 time. Nah, jadi waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah big O(n) pangkat 2. Maka dari itu, dalam hal ini heuristik move to front itu menjadi lebih cepat. Nah, efek ini tidak bersifat universal. Nah, heuristik ini mungkin lebih lambat dari rangkaian lainnya. Kemudian ada the trade-offs with the move to front heuristic. Nah, versi MTF tadi tidak mempertahankan elemen dari daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Nah, ketika kita diminta untuk menemukan K, elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Nah, kita menerapkan metode top K yang sebagai berikut. Di sini ada dua, yaitu we'll copy the entries of our favorite list into another list. Nah, maksudnya kita menyalin semua entry di daftar favorit ke daftar lain bernama temp. Nah, kemudian kita memindai daftar temp sebanyak K kali. Di setiap pemindaian, kita menemukan entry dengan jumlah akses terbesar. Kemudian dihapus entry ini dari tab dan dilaporkan hasilnya. Hasilnya itu di report. Nah, kemudian implementasi metode top ini memakan waktu O K kali N time. Jadi, jika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu big O(n). Namun, jika K sebanding dengan N, lalu top berjalan dalam waktu big O(n) pangkat 2. Contohnya, jika ingin 25% teratas dari daftar. Nah, lalu metode top K ini bisa diterapkan di waktu dengan priority access. Kemudian, kita dapat dengan mudah mencapai waktu jika menggunakan algoritma pengurutan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum mereport di key item teratas. Nah, selanjutnya apa sih perbandingan dari link based versus array based sequence ini? Nah, untuk advantage of array based sequence atau keuntungan dari sequence berbasis array, yaitu array menyediakan akses big O1 time kali ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya, untuk link based, dia menyediakan waktu big OK untuk mengakses elemen ke K atau waktu big ONK jika menelusuri mundur ke dalam double linked list. Kemudian, operasi dengan berbasis asimptotik yang setara biasanya dijalankan faktor konstan dengan lebih efisien struktur berbasis array daripada struktur yang linked list tadi. Kemudian,
Representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibanding linked list. Nah, kontainer yang berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen. Dengan daftar tertaut, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node-nya. Nah, untuk advantage of link-based sequence atau keuntungan urutan berbasis link, nah, struktur berbasis link ini memberikan batasan waktu yang kurang efisien untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas diamortasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis. Nah, penting untuk real-time system. Kemudian, struktur berbasis link ini mendukung penyisipan dan penghapusan waktu big O1 pada posisi sewenang-wenang. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya, metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan big O n kurang k plus 10 untuk operasi pada indeks k karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Nah, setelah materi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa kita membahas topik berupa limitation of array-based sequence, kemudian why linked lists are required, kemudian different types of linked lists, lalu we provide an implement of double-ended queues using linked list, kemudian we study an implementation of a linked list called positional list, where node reference could be used a location indicator within the list. Lalu, we implement one case study of maintaining favorite list based on its access count. And the last, we study the relative comparison between array-based and link-based sequence. Nah, untuk materi linked list dalam bahasa pemrograman Python mungkin sudah selesai. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.